Ratna membuka matanya perlahan saat fajar baru mulai menyelinap di sela-sela tirai jendela rumahnya. Suara gemericik air sumur yang dipompa di halaman dan kicau. Burung-burung kecil mengisi udara pagi yang sejuk di desa kecil tempat tinggalnya. Tubuhnya terasa lelah seperti biasa, tetapi ia segera berdiri untuk memulai hari baru. Di dapur yang sederhana, ia menyiapkan sarapan untuk suaminya, Pak Jaya, yang sudah bangun lebih dulu dan sedang mencuci piring. Rumah mereka tak besar, namun hangat, dengan dinding yang sudah agak kusam dan beberapa perabot tua yang masih berfungsi baik. Di pojok ruang tamu, ada meja kecil tempat Ratna biasa menata dagangannya yang akan dibawa ke pasar. Lintang, anak perempuan, satu-satunya yang baru berusia 17 tahun, masih terlelap di kamar kecilnya. Gadis itu selalu menjadi kebanggaan Ratna, pintar dan sopan, meski kadang terlihat murung. Lintang juga membantu Ratna di pasar saat libur sekolah, membawa dan merapikan dagangan ibunya. "Lintang, bangun nak, jangan sampai kesiangan," panggil Ratna pelan sambil mengetuk pintu kamar anaknya. "Aku bangun, Bu." Suara Lintang terdengar dari dalam. Perlahan pintu terbuka dan muncul sosok gadis dengan rambut panjang yang belum disisir rapi. "Cepat, ya, kita harus siap ke pasar. Hari ini banyak yang pesan sayur dan buah," kata Ratna sambil tersenyum di perjalanan menuju pasar. Ratna membawa keranjang berisi sayuran dan buah-buahan segar dari kebunnya yang kecil di belakang rumah. Meski hasil panennya tak banyak, Ratna selalu berharap dagangannya bisa laku dan membawa cukup uang untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, kenyataan selalu berbeda. "Sayur dan buah segar, Bu, ayo." Ratna berteriak kecil dari lapak sederhana yang sudah ia dirikan di sudut pasar tradisional. Orang-orang berlalu lalang, sebagian sibuk dengan urusannya sendiri. Sebagian lagi memilih dagangan dari pedagang lain yang lebih menarik. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, dagangan Ratna hanya habis sedikit. Meskipun ia sudah menurunkan harga dan menawarkan barang dengan senyum ramah, orang-orang tetap memilih membeli dari penjual lain yang lebih ramai. Ratna menarik napas panjang. "Kenapa ya, Lintang? Kenapa orang-orang lebih suka beli di tempat lain?" tanyanya pada anaknya yang ikut membantu merapikan dagangan. Lintang hanya bisa menggeleng. Wajahnya terlihat cemas. Setelah beberapa jam di pasar, mereka pulang dengan uang hasil jualan yang tak cukup untuk membeli kebutuhan minggu ini. Pak Jaya sudah menunggu di depan rumah dengan raut wajah yang sayu. "Bagaimana hari ini, Bu?" tanyanya pelan. Ratna menghela napas dan menjawab jujur. "Masih sepi, Pak. Aku sudah coba banyak cara, tapi sepertinya rezeki kita memang belum datang." Malam harinya, suasana rumah tetap hangat, meski wajah semua anggota keluarga menunjukkan kelelahan. Ratna duduk termenung sambil menatap kalender yang terpajang di dinding, berharap suatu saat ada titik terang yang bisa mengubah nasib mereka. "Terkadang aku merasa sudah melakukan segalanya, tapi hasilnya tetap sama." Ratna berbisik pada dirinya sendiri. Lintang mendekat dan memegang tangan ibunya. "Bu, kita pasti bisa melewati ini bersama." Ratna tersenyum tipis, tetapi dalam hatinya ada rasa gelisah yang belum bisa ia jelaskan. Dalam hati Ratna, rasa gelisah itu semakin menjadi. Ia tahu, kata-kata Lintang yang penuh harapan hanyalah penghiburan sementara. Setiap malam, setelah lampu rumah mati dan semua terlelap, Ratna masih duduk termenung, memikirkan nasib dagangannya yang terus meredup. Pagi berikutnya, seperti biasa, Ratna menyiapkan dagangan di dapur. Namun, kali ini ada beban yang lebih berat di pundaknya. Ia merasa semakin tertekan, terutama setelah 2 minggu terakhir dagangannya makin sepi. Wajahnya tampak lebih letih, matanya sembab karena kurang tidur. Meski begitu, ia berusaha untuk tetap tersenyum di depan suami dan anaknya. Hari itu, Ratna berjalan menuju pasar dengan langkah yang sedikit berat. Suasana pasar tampak sama seperti biasa, ramai oleh pedagang lain dan pembeli yang berkerumun di beberapa tempat. Namun, yang membedakan hari itu adalah perasaan Ratna yang makin tertekan. "Sayur segar, buah manis, ayo balik," seru Ratna, berusaha semangat seperti dulu. Tapi suara itu terasa hambar di telinga sendiri. Pembeli berlalu dengan acuh. Sebagian sibuk memilih barang dagangan dari penjual lain yang menawarkan harga lebih murah atau tempat yang lebih ramai. Ratna menghela napas panjang. Kenapa ini bisa begini? Batinnya. Beberapa tetangga yang lewat menyapanya dengan ramah,
tetapi tak satu pun menawarkan bantuan atau saran yang berarti. Bahkan beberapa pedagang muda baru yang membuka lapak tidak terlalu memperhatikan keberadaan Ratna setelah berjam-jam berdiri. Hasil jualan hari itu bahkan lebih sedikit dari biasanya. Ratna dan Lintang pulang dengan keranjang dagangan yang tak sepenuhnya terjual dan uang hasil penjualan yang sangat kecil. Di rumah, Ratna duduk termenung di depan meja makan. Pak Jaya baru pulang dari kerja dengan wajah letih yang sama seperti istri dan anaknya. "Sudah coba apa lagi, Bu?" tanya Pak Jaya pelan. Mencoba mengerti kesulitan yang dihadapi istri, Ratna menggeleng lemah. "Aku sudah tawar menawar, turunkan harga, ajak-ajak orang, tapi tetap saja tidak ada yang beli. Aku mulai merasa ini bukan cuma soal nasib." Pak Jaya hanya mengangguk. "Kita memang sedang susah, tapi jangan sampai putus asa, Ratna." "Aku tidak putus asa, Pak," Ratna berkata dengan suara yang sedikit bergetar. "Aku hanya bingung harus bagaimana lagi." Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Pikiran tentang hari-hari sulit yang dihadapinya terus menghantui. Ia merasa beban hidupnya semakin berat. Dan dalam keheningan malam, Ratna mulai berpikir tentang cara lain untuk memperbaiki keadaan. Pikiran itu datang ketika ia berbincang dengan Sari, tetangga dekat yang dikenal sering mencari jalan pintas untuk memperbaiki nasib. "Rat, aku tahu kamu sedang susah," kata Sari saat keduanya duduk di beranda rumah Sari yang sederhana. "Dulu aku juga pernah seperti kamu. Daganganku selalu sepi, sampai akhirnya aku bertemu orang yang bisa membantu." Ratna menatap Sari dengan penuh harap. "Orang? Siapa dia? Apa yang dia lakukan?" Sari menunduk sebentar, lalu menatap mata Ratna dengan serius. "Dia seorang dukun, tapi bukan dukun biasa. Dia bisa memberikan keberuntungan, tapi dengan harga yang harus kamu bayar." Ratna merasa ragu, namun dalam hatinya yang paling dalam, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan itu. "Harga apa, Sari?" Sari menghela napas. "Ada ritual yang harus dilakukan, dan kamu harus siap dengan konsekuensinya." "Tapi hasilnya luar biasa, Rat. Daganganku laku terus, dan uangnya banyak." Malam itu, Ratna pulang dengan pikiran yang bercampur aduk. Di satu sisi, ia takut dengan hal-hal mistis dan syarat-syarat aneh yang biasanya berhubungan dengan dukun. Di sisi lain, rasa putus asa dan tanggung jawabnya untuk keluarga membuatnya terus memikirkan tawaran itu. Hari-hari berikutnya, Ratna semakin larut dalam kegelisahan. Ia mulai mencari tahu tentang dukun yang disebutkan Sari dari beberapa orang yang pernah mendengar namanya. Mereka menyebut dukun itu sebagai Ki Wiraga, seorang pria yang dikenal memiliki ilmu hitam yang kuat, terutama terkait dengan pesugihan. Desas-desus tentang Ki Wiraga membuat bulu kuduk Ratna berdiri. Ada yang mengatakan ia memanggil makhluk halus berupa pocong hitam untuk membantu ritualnya, dan selalu meminta pengorbanan yang berat bagi yang ingin mendapatkan kekayaan instan. Namun, kebutuhan akan uang dan harapan untuk masa depan membuat Ratna mengabaikan perasaan takut itu. Pada suatu pagi yang cerah, Ratna memutuskan untuk pergi ke rumah Ki Wiraga yang terletak di pinggir desa, jauh dari keramaian. Dengan hati berdebar, ia melangkah memasuki jalan setapak yang berkelok di antara pepohonan rindang yang membuat suasana terasa sunyi dan agak menyeramkan. Sesampainya di sebuah rumah tua yang terbuat dari kayu dan dikelilingi tanaman liar, Ratna disambut oleh seorang pria tua dengan tatapan tajam dan suara yang berat. "Kau yang mencari aku?" Suara Ki Wiraga terdengar dalam dan menakutkan. Ratna mengangguk, berusaha tetap tenang. "Iya, Pak. Saya butuh bantuan." Dari mata Ki Wiraga, Ratna merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada kekuatan gelap yang mengintimidasi. Namun Ratna tetap menguatkan hati. "Aku bisa memberimu keberuntungan, tapi ada harga yang harus dibayar. Tidak semua mampu membayar harga itu," kata Ki Wiraga dengan suara seram. "Apakah kau siap?" Ratna mengangguk lagi, dengan rasa takut yang mulai berganti menjadi tekad. Malam itu, Ratna pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu kehidupan keluarganya akan segera berubah, namun ia belum tahu betapa dalam kegelapan yang harus mereka hadapi. Seusai memasukkan keranjang sayur ke dapur, Ratna duduk termenung di kursi kayu tua di sudut ruang tamu. Suara jangkrik dan angin yang berdesir di balik jendela mengisi keheningan malam. Hatinya bergejolak antara takut dan harapan. Keesokan paginya, Ratna kembali ke rumah Ki Wiraga.
dengan langkah yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Hutan kecil di pinggir desa seolah menelan dirinya saat ia berjalan di antara pepohonan gelap. Sesekali ia menoleh ke belakang, merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Ketika sampai di depan rumah kayu reot itu, Ratna menghela napas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu. Suara berat itu kembali terdengar. Masuk. Ratna membuka pintu perlahan dan melangkah masuk ke dalam rumah. Udara di dalam terasa lembab dan bau dupa yang terbakar samar-samar memenuhi ruangan. Di sudut ruangan, sebuah meja kayu besar dipenuhi. Benda-benda aneh, botol berisi cairan merah pekat, tulang kecil, dan kain hitam. Kiwiraga duduk bersila di lantai, matanya menatap Ratna dengan tajam. "Kau sudah memutuskan untuk menerima tawaranku?" Ratna mengangguk. Suara gemetar. "Ayah, aku butuh keberuntungan untuk keluargaku. Aku rela melakukan apa saja." Kiwiraga tersenyum tipis, tetapi matanya tetap dingin. "Apa kau tahu harga yang harus dibayar?" Ratna menggeleng. "Tawaran ini bukan sekadar doa atau mantra. Ini adalah perjanjian. Kau akan menerima kekayaan dan rezeki berlimpah, tapi ada syarat yang harus dipenuhi," jelas Kiwiraga. Ratna menatap tajam, berusaha menguatkan hati. Kiwiraga berdiri dan mengambil sebuah kain hitam yang tergantung di dinding. "Ini adalah pocong hitam. Ia akan menjadi penjagamu dan sumber kekayaanmu. Namun, untuk mengikat perjanjian ini, kau harus memberikan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tak bisa digantikan." Ratna terdiam, hatinya berdegup kencang. "Apa yang harus aku berikan?" Kiwiraga melangkah mendekat, menatap mata Ratna dalam-dalam. "Kesucian anakmu, itu adalah harga yang harus kau bayar agar kekayaan mengalir tanpa henti." Kata-kata itu seperti cambukan yang memukul hati Ratna. Ia terguncang, namun sisi putus asa dan cinta untuk keluarganya menenggelamkan rasa takut dan jijik itu. "Bagaimana caranya?" tanya Ratna dengan suara pelan. Kiwiraga tersenyum sinis. "Ritual ini harus dilakukan dengan cara tertentu, dan hanya sekali. Setelah itu, pocong hitam akan menjaga dan melindungimu. Tetapi, ingat, anakmu harus rela dan tak boleh ada yang mengetahui." Ratna menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku akan lakukan demi keluargaku." Kiwiraga mengangguk. "Baik, aku akan mempersiapkan semuanya. Tapi kau harus membawa anakmu ke sini saat malam ritual nanti." Hari-hari berikutnya, Ratna menjadi gelisah. Ia tahu apa yang harus dilakukannya, tapi hatinya dipenuhi ketakutan dan rasa bersalah. Ia mulai memperhatikan Lintang dengan cara yang berbeda, mencurigai segala jerik-jeriknya dan main kari-kari alasan untuk membawanya ke rumah dukun. Lintang, yang masih remaja dan polos, tak menyadari rencana ibunya. Ia hanya tahu ada sesuatu yang membuat Ratna semakin pendiam dan sering termenung. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk tentang sosok pocong hitam yang melayang-layang di sekitar rumah mereka. "Lintang, kamu harus ikut ke rumah Kiwiraga malam ini," kata Ratna dengan suara lembut tapi tegas. Lintang terkejut. "Kenapa, Bu? Apa yang terjadi?" Ratna menatap mata anaknya dengan penuh harap sekaligus kesedihan. "Ini untuk kebaikan kita semua." Malam ritual pun tiba. Di rumah Kiwiraga, Ratna dan Lintang dipersiapkan dengan ritual yang penuh kesunyian dan kesakralan yang mengerikan. Lilin hitam menyala, aroma dupa semakin pekat, dan Kiwiraga membacakan mantra-mantra yang membuat udara semakin berat dan mencekam. Saat ritual mencapai puncaknya, sosok pocong hitam muncul dari bayang-bayang gelap, melayang dengan mata merah. Ratna menahan napas, sedangkan Lintang hanya bisa terpaku ketakutan. Kiwiraga membimbing Ratna dan Lintang dalam ritual yang mengerikan itu, dan di saat yang sama, sebuah ikatan hitam dan misterius terjalin antara mereka dan makhluk gaib itu. Setelah ritual selesai, Ratna merasa ada perubahan yang besar. Kekayaan dan rezeki mulai mengalir, tapi dengan harga yang harus dibayar lebih mahal daripada yang pernah ia bayangkan. Hari-hari berikutnya di rumah Ratna berubah drastis. Dalam hitungan minggu, dagangannya mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Barang dagangan yang dulu sepi kini cepat habis. Orang-orang yang dulu menghindar kini mulai berdatangan, bahkan ada yang antri menunggu giliran membeli. Suasana pasar pun menjadi ramai di sekitar lapak Ratna. Pak Jaya, yang tadinya ragu, mulai tersenyum lega melihat perubahan itu. "Ini luar biasa, Bu. Apa yang kau lakukan?" Ratna hanya tersenyum samar. Dalam hatinya,
Ia tahu bahwa semua ini bukan hasil kerja keras biasa, melainkan akibat perjanjian yang baru saja ia buat dengan Ki Wiraga. Namun, ia tak berani menceritakan itu pada suami dan anaknya. Meski keadaan ekonomi keluarga mulai membaik, suasana hati Ratna justru semakin gelisah. Malam-malamnya penuh dengan mimpi buruk yang berulang-ulang tentang pocong hitam dan suara-suara aneh yang memanggil namanya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang rumah. Lebih dari itu, perubahan yang paling mencolok terjadi pada Lintang. Anak perempuannya yang sebelumnya ceria dan penuh semangat, kini menjadi pendiam dan murung. Mata Lintang sering terlihat kosong, dan ia sering menatap ke arah gelap dengan tatapan yang tak berfokus. "Lintang, kamu kenapa? Kok jadi seperti itu?" tanya Ratna suatu pagi saat sarapan bersama. Lintang hanya mengangkat bahu dan menghindari tatapan ibunya. Hari-hari berikutnya, Lintang semakin menjauh dari keluarganya. Ia jarang bicara. Bahkan ketika diajak makan bersama, wajahnya terlihat kusut dan tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ratna merasa ada sesuatu yang salah, tapi ia tidak tahu apa. Suatu malam, saat Ratna terjaga karena suara gemerisik di luar kamar, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di depan jendela. Jantungnya berdegup kencang, dan ia segera menyalakan lampu. Namun, tidak ada apa-apa selain kegelapan malam yang pekat. "Kau tidak bisa lari dari perjanjian itu." Suara serak dan dingin terdengar di telinga Ratna, membuat ia terperanjat dan hampir jatuh dari tempat tidur. Keesokan harinya, Ratna memutuskan untuk mencari Ki Wiraga lagi, untuk meminta penjelasan dan bantuan. Namun, saat ia tiba di rumah dukun itu, tempat itu tampak kosong dan sepi. Bau dupa dan benda-benda aneh yang dulu ada kini hilang, digantikan oleh debu dan sarang laba-laba. "Ki Wiraga, di mana kau?" Ratna memanggil dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban selain keheningan yang menakutkan ketika pulang. Ratna membawa perasaan takut yang semakin membesar. Ia mulai merasakan bahwa perjanjian yang ia buat bukan hanya membawa keberuntungan, tapi juga kutukan yang menghantui keluarganya. Lintang, yang semula hanya berubah sikap, kini mulai mengalami kejadian aneh. Di sekolah, teman-temannya mengeluh tentang kehadiran sosok bayangan hitam yang mengikuti Lintang. Bahkan, beberapa guru memperingatkan Ratna bahwa anaknya sering terlihat berbicara sendiri dan menatap kosong. Satu malam, Ratna terbangun oleh suara tangisan lirih dari kamar Lintang. Ia masuk dan menemukan anaknya duduk di sudut dengan wajah basah oleh air mata, gemetar ketakutan. "Ada apa, Nak? Ceritakan pada ibu." Ratna membujuk lembut. Lintang mengangkat wajah dan berkata dengan suara parau, "Ada pocong hitam itu, Bu. Dia selalu ada di dekatku. Aku takut." Ratna merasakan hati seperti diremas. Namun, ia hanya bisa mengusap kepala anaknya dan berjanji akan melindungi. Malam itu, Ratna tak bisa tidur. Ia tahu bahwa harga dari perjanjian pesugihan itu sudah mulai muncul dan tidak ada jalan mudah untuk menghindarinya. Perlahan, kegelapan mulai merayap masuk ke dalam rumah dan kehidupan mereka. Hari-hari setelah pengakuan Lintang tentang pocong hitam yang selalu mengikutinya menjadi momen paling menegangkan bagi Ratna. Hatinya berperang antara rasa bersalah yang mendalam dan keinginan kuat untuk menyelamatkan anaknya dari kutukan yang sudah terlanjur melekat. Lintang yang dulu ceria kini sering terlihat murung dan jauh. Setiap kali Ratna mencoba mengajaknya bicara atau menghiburnya, Lintang hanya diam dan sesekali menatap kosong ke arah jendela kamar yang gelap. Suara-suara bisikan samar pun kerap terdengar saat malam, membuat seluruh keluarga mulai kehilangan ketenangan. Suatu sore, Ratna duduk di teras rumah sambil memandang pasar yang kini ramai. Namun, hatinya tidak pernah tenang. Ia tahu keberuntungan yang datang bukanlah anugerah biasa, melainkan kutukan yang menghantui mereka. Dalam benaknya, Ratna mulai merasakan beratnya konsekuensi yang harus ia tanggung. "Kamu harus kuat, Ratna," bisik hatinya, mencoba menenangkan diri. Namun, suara itu tidak cukup untuk mengusir bayang-bayang gelap yang semakin menekan. Lintang semakin sering bermimpi buruk. Di dalam mimpinya, ia selalu melihat sosok pocong hitam dengan mata merah menyala yang berdiri di sudut kamar, mengawasinya dengan tatapan dingin. Kadang, sosok itu bahkan mendekat dan mencoba meraih tangannya.
Pada suatu malam, Lintang terbangun dengan napas tersengal-sengal. Ia merasa ada sesuatu yang menyentuh kulitnya, membuat bulu kuduknya merinding. Dengan takut-takut, ia menyalakan lampu kamar, tapi yang terlihat hanya bayangan kosong di sudut ruangan. Ratna yang mendengar keributan segera masuk ke kamar. Ia memeluk Lintang dan berbisik, "Ibu di sini, Nak." "Tidak apa-apa." Namun, ketenangan hanya sesaat. Keesokan harinya, Ratna menemukan bekas cakaran di lengan Lintang. Meski anaknya bersikeras tidak tahu dari mana asalnya, ketakutan dan kecemasan mulai merayapi Ratna. Ia menyadari bahwa pengaruh pocong hitam bukan hanya mimpi, melainkan nyata dan semakin kuat. Pak Jaya pun mulai merasakan perubahan di rumah. Ia melihat Lintang sering berbicara sendiri dan kadang menangis tanpa sebab yang jelas. Saat berbicara dengan Ratna, Pak Jaya mulai menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap keputusan Ratna yang memilih jalan pesugihan. "Ratna, aku tidak suka dengan semua ini. Aku merasa kita sedang bermain dengan api yang bisa membakar kita semua," kata Pak Jaya dengan tegas. Ratna menunduk, perasaannya campur aduk. Ia tahu suaminya benar, tapi ia sudah terlalu jauh melangkah dan merasa tidak punya jalan keluar. Ketegangan di antara mereka semakin memuncak ketika Lintang mulai menolak makan dan sering mengunci diri di kamar. Suara-suara gaib terdengar dari balik pintu, membuat Pak Jaya dan Ratna merasa semakin putus asa. Suatu malam, ketika Ratna sedang duduk termenung di ruang tamu, ia mendengar suara bisikan yang datang dari arah dapur. Dengan hati-hati, ia mendekat dan melihat bayangan hitam yang melayang. Sosok pocong hitam itu muncul dengan tatapan mengancam. Ratna menutup mata dan berdoa dalam hati, berharap semua ini segera berlalu. Tapi suara itu semakin keras, seperti memperingatkan bahwa semua ini baru permulaan. Hari berikutnya, Ratna memutuskan untuk mencari bantuan dari orang pintar lain yang dikenal di desa. Ia bertemu dengan seorang sesepuh bernama Mbok Sri, tua yang dikenal memiliki ilmu untuk menangkal ilmu hitam. Mbok Sri mendengarkan cerita Ratna dengan penuh perhatian. Pesugihan pocong hitam itu sangat berbahaya. Ratna bukan hanya membawa keberuntungan, tapi juga membawa malapetaka jika tidak segera ditangani. Mbok Sri memberikan beberapa mantra dan petunjuk agar Ratna bisa melindungi keluarganya. Namun, Mbok Sri juga memperingatkan bahwa untuk menghapus pengaruh pocong hitam itu dibutuhkan pengorbanan yang tidak ringan. Ratna merasa beban di pundaknya semakin berat. Ia sadar perjuangannya belum selesai, dan ia harus melindungi Lintang dengan cara apapun, meskipun harus menghadapi kegelapan yang jauh lebih dalam dari yang pernah dibayangkannya. Keesokan harinya, dengan petunjuk dari Mbok Sri, Ratna mulai melakukan berbagai ritual kecil yang diakini mampu melemahkan pengaruh pocong hitam. Ia membakar dupa khusus, menyiram air yang telah diberkati ke sudut-sudut rumah, dan memasang azimat yang diberikan Mbok Sri di dekat pintu dan jendela. Meski demikian, bayangan gelap itu seolah tak mau pergi. Malam-malam berikutnya, suara-suara bisikan semakin keras, dan sosok pocong hitam makin sering muncul di hadapan Lintang. Bahkan terkadang, sosok itu muncul di tempat-tempat yang tak terduga, membuat seluruh keluarga semakin ketakutan. Lintang mulai menunjukkan tanda-tanda fisik yang aneh. Kulitnya pucat, matanya sering merah seperti orang kurang tidur, dan terkadang ia menggigil tanpa sebab jelas. Ratna semakin panik. "Nak, kau harus kuat," katanya sambil memeluk anaknya, menahan air mata. Namun perjuangan Ratna bukan hanya soal mengusir makhluk gaib itu. Ia juga harus menghadapi konflik batin yang semakin menghancurkan dirinya. Ia sering merasa lelah dan kehilangan semangat, apalagi ketika melihat perubahan Lintang yang semakin parah. Suatu malam, saat Ratna tengah duduk di ruang tamu sambil memandangi foto keluarga, pintu rumah terbuka perlahan. Lintang masuk dengan langkah goyah dan wajah yang berbeda dari biasanya. "Bu, aku tidak tahan lagi." Suara Lintang terdengar lirih. Ratna menggapai tangan anaknya dan menariknya ke pelukan. "Apa yang terjadi, Nak?" Lintang menunduk dan berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, "Pocong itu, dia bilang aku harus menyerahkan sesuatu jika ingin lepas dari dia." Ratna menahan napas, hatinya seperti disayat. "Apa yang dia minta, Lintang?" "Tubuhku. Katanya aku harus menyerahkan kesucianku agar keluarga kita bisa bebas. Tapi aku takut, Bu." Ratna menutup wajahnya dengan tangan,
tak sanggup menahan kesedihan dan rasa bersalah yang membanjir. Ia tahu konsekuensi ritual yang ia lakukan ternyata jauh lebih kejam daripada yang pernah ia bayangkan. Hari-hari berikutnya, Ratna mulai mengamati Lintang dengan lebih seksama. Ia tahu anaknya dipaksa menjalani penderitaan yang tak layak dialami oleh seorang gadis muda. Mbok Sri datang lagi ke rumah Ratna dan membawa beberapa benda pusaka yang katanya bisa mengusir pesugihan pocong hitam. Ia mengajarkan Ratna beberapa mantra pelindung dan memberikan ramuan untuk diminum oleh Lintang. Namun, Mbok Sri juga memperingatkan, ritual ini hanya akan berhasil jika Lintang siap dan mau berkorban. Jangan paksa anakmu, Ratna. Ratna seperti terjebak dalam dilema yang tak berujung. Ia ingin menyelamatkan anaknya, tapi harus menerima kenyataan bahwa pengorbanan itu pasti ada. Sementara itu, Pak Jaya mulai semakin curiga dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mencoba bicara dengan Ratna, tapi selalu dihadapkan pada sikap dingin dan tertutup sang istri. Ketegangan dalam rumah semakin meningkat. Suasana menjadi semakin berat dan penuh ketidakpastian. Suatu malam, saat Ratna dan Lintang sedang berdoa bersama, sosok pocong hitam kembali muncul di sudut ruangan. Kali ini, ia tidak melayang, melainkan berdiri tegak dengan tatapan penuh ancaman. Ratna menggenggam tangan Lintang lebih erat dan dengan suara penuh keberanian berkata, "Kami tidak akan menyerah pada kegelapanmu." Namun, sosok itu hanya tersenyum sinis dan berkata, "Pengorbanan belum selesai. Aku menunggu." Ratna tahu perjuangan mereka masih jauh dari akhir. Dan kini, harga yang harus dibayar semakin nyata dan menakutkan kota-kota pocong hitam itu. Seperti dentuman gendang yang menggema di ruang hati Ratna dan Lintang. Sejak malam itu, suasana di rumah mereka berubah menjadi medan perang sunyi yang dipenuhi ketakutan, ketegangan, dan kesedihan yang tak terucapkan. Lintang mulai menutup diri semakin dalam. Ia yang dulu pernah bersita-cita menjadi guru kini tenggelam dalam bayang-bayang kegelapan yang merayapi pikirannya. Setiap kali ia berusaha menolak bayangan hitam itu, suara dan bisikan mengancam membuatnya hampir gila. Ratna yang awalnya berharap bisa menyelamatkan anaknya dengan segala cara, kini mulai menyadari bahwa perjuangannya malah memecah keluarganya. Pak Jaya, suaminya, sudah tidak tahan lagi melihat perubahan drastis yang terjadi. Ia mulai membuka mulut, menyuarakan kemarahannya, dan menuduh Ratna telah membawa malapetaka pada keluarga. "Kau sudah berbuat terlalu jauh, Ratna. Kenapa kau tidak pernah berpikir tentang Lintang?" Suara Pak Jaya membahana di ruang tamu, membuat Ratna terdiam. Ratna menunduk, tak mampu membalas. Hatinya remuk, tapi ia tahu bahwa ia harus tetap bertahan untuk anaknya. Pertengkaran di antara mereka kerap terjadi. Kata-kata kasar dan tuduhan berputar tanpa henti, membakar hubungan yang dulu penuh cinta. Lintang yang melihat kedua orang tuanya bertengkar, semakin merasa terasing dan kesepian. Di tengah kegelisahan itu, sosok pocong hitam makin sering muncul, tidak hanya untuk Lintang, tapi juga untuk Ratna. Di setiap sudut rumah, bayangan itu mengintai, seakan menuntut sesuatu yang lebih besar. Suatu sore, ketika Ratna sedang membersihkan rumah, tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bayangan hitam itu berdiri di belakangnya. Tanpa suara, hanya menatap dengan mata merah menyala. Ratna terdiam, tubuhnya membeku. Namun ia berusaha mengumpulkan keberanian. "Apalagi yang kau inginkan dari kami?" tanyanya dengan suara gemetar. Pocong hitam hanya tersenyum penuh kebencian dan perlahan menghilang ke kegelapan. Hari-hari berikutnya, Lintang mengalami perubahan yang paling menyedihkan. Ia mulai absen dari sekolah, menolak makan, dan sering mengunci diri di kamar tanpa alasan. Ratna merasa putus asa dan mencari bantuan ke berbagai orang pintar. Namun semuanya mengatakan hal yang sama. Pengorbanan harus dilanjutkan, dan harga dari perjanjian itu semakin mahal. Dalam keputusasaan, Ratna mulai mempertimbangkan jalan lain yang sangat berbahaya, melibatkan ritual yang lebih berat dan pengorbanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pada suatu malam yang gelap, Ratna duduk di kamar sambil menatap Lintang yang tertidur. Dengan wajah pucat, air matanya mengalir tanpa henti. Ia berbisik dalam hati, "Maafkan ibu, nak. Ibu hanya ingin keluarga kita kembali seperti dulu." Namun, harapan itu terasa semakin jauh. Seperti pasir yang terus menghilang di tangan, konflik keluarga semakin memuncak. Dan Ratna tahu bahwa jika ia gagal menghadapi bayangan hitam ini,
Bukan hanya keluarganya yang akan hancur, tapi juga nyawa yang mungkin melayang. Malam itu, Ratna duduk termenung di ruang tamu, menatap gelap yang menyelimuti rumah mereka. Suara-suara bisikan semakin sering terdengar, seperti mengelilinginya tanpa henti. Bayangan pocong hitam juga semakin jelas muncul, menyusup ke dalam pikirannya seperti racun yang perlahan membunuh ketenangan jiwa. Ia teringat nasihat Mbok Sri yang mengatakan bahwa ritual berikutnya akan membutuhkan pengorbanan yang sangat besar, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan dalam hatinya. Ratna berusaha mencari kekuatan, meskipun rasa takut dan bersalah terus mencekam. Ia tahu keluar satu-satunya adalah memenuhi tuntutan makhluk itu. Namun, tuntutan itu datang dengan harga yang mengerikan. Lintang, anak perempuannya yang masih sangat muda, harus mengorbankan kesuciannya dalam ritual yang diatur oleh dukun ibunya sendiri. Pengorbanan yang harus dilakukan agar pesugihan pocong hitam melepas cengkramannya dan membawa keberuntungan pada usaha dagang mereka. Ratna merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Namun, cinta dan keputusasaannya sebagai seorang ibu membuatnya rela menanggung rasa sakit dan kehancuran demi masa depan keluarganya. Pada malam yang dingin dan sunyi, Mbok Sri datang membawa segala perlengkapan untuk ritual terakhir. Api kecil menyala di tengah rumah, membakar dupa dan kemenyan dengan aroma yang menusuk. Lintang duduk di tengah lingkaran yang sudah dibuat Mbok Sri. Wajahnya putih pasi dan matanya berkaca-kaca. Ia mengerti bahwa apa yang akan terjadi sangat berat, namun ia berusaha tegar demi ibunya. Ratna memegang tangan Lintang erat-erat, menatap wajah anaknya penuh air mata. "Maafkan ibu, nak. Ini semua demi kita," bisiknya. Ritual dimulai dengan mantra-mantra kuno yang bergema dalam keheningan malam. Suara Mbok Sri terdengar tegas dan penuh wibawa, memerintahkan makhluk hitam itu untuk mengangkat kutukan dan membawa berkah pada keluarga Ratna. Namun, di tengah ritual, suasana berubah menjadi mencekam. Angin dingin berhembus kencang, lilin yang menyala tiba-tiba padam, dan bayangan pocong hitam muncul dengan bentuk lebih mengerikan dari sebelumnya. Makhluk itu menatap Lintang dengan mata merah menyala, seolah menuntut janji terakhir. Ratna merasakan jantungnya berdegup kencang, seluruh tubuhnya gemetar. Saat itu, pocong hitam mulai mendekati Lintang dengan gerakan lambat dan mengerikan. Mbok Sri melantunkan mantra pelindung dengan lebih keras, berusaha mengusir bayangan itu. Namun, tiba-tiba suara Lintang pecah dalam tangisan. "Tolong, aku takut," katanya lirih. Ratna menguatkan genggamannya, mencoba menenangkan anaknya. "Kau kuat, nak. Ibu ada di sini." Pocong hitam mengepalkan tangannya dan seolah menarik sesuatu dari tubuh Lintang. Tubuh gadis itu bergetar. Hebat, wajahnya berubah kesakitan. Ritual itu bukan hanya tentang keberuntungan, tapi juga tentang nyawa dan kesucian yang harus rela direnggut demi sebuah janji yang mengikat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, Mbok Sri mengakhiri mantra dan bayangan pocong hitam menghilang dalam asap hitam pekat. Lintang terjatuh, lemas ke pelukan Ratna. Air matanya mengalir deras tanpa suara. Ratna tahu bahwa apapun yang terjadi, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Ratna memandang anaknya dengan mata penuh duka, merasakan beban yang tak terucapkan menekan jiwanya. Malam itu bukan sekadar ritual biasa, melainkan titik balik kehidupan yang akan mengubah segalanya. Kesucian anaknya yang hilang bukan hanya menyisakan luka fisik, tetapi juga luka batin yang mendalam. Hari-hari setelah ritual berlangsung, suasana rumah Ratna berubah menjadi lebih sunyi dan penuh ketegangan. Lintang yang dulu ceria dan penuh semangat, kini berubah menjadi sosok yang tertutup dan penuh misteri. Ia sering melamun sendirian, menatap kosong ke arah yang jauh, seolah tersesat di antara dunia nyata dan dunia lain. Ratna berusaha memberikan dukungan, tapi merasa semakin terasing dari anaknya sendiri. Ia tahu bahwa pengorbanan yang telah dilakukan tidak mudah untuk diterima, terutama oleh Lintang. Hubungan mereka yang dulu hangat, kini terasa rapuh dan penuh jarak. Pak Jaya yang selama ini hanya menjadi pengamat, mulai menunjukkan sikap yang semakin dingin. Ia tak lagi memandang Ratna dengan penuh kasih sayang, melainkan dengan tatapan yang sulit diterjemahkan, seperti campuran antara kekecewaan dan ketidakpercayaan. "Ratna, kau tahu
Apa yang terjadi sekarang? Suara Pak Jaya terdengar berat saat mereka duduk berdua di ruang tamu. Aku merasa kita telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ratna hanya bisa mengangguk, tak sanggup berkata apa-apa. Perasaan bersalah dan penyesalan menyelimuti hatinya. Ia tahu, keputusan yang diambil demi menyelamatkan keluarga ternyata membawa kehancuran yang jauh lebih besar. Di sisi lain, Lintang mulai menunjukkan gejala-gejala aneh yang membuat Ratna semakin cemas. Gadis itu sering merasakan nyeri di bagian tubuhnya. Terkadang seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk dan suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Suatu malam, Ratna terbangun karena suara erangan pelan dari kamar Lintang. Ketika ia masuk, ia melihat anaknya duduk di sudut ruangan dengan mata merah berkilauan, menatap kosong ke arah gelap. "Lintang, nak, apa yang terjadi?" tanya Ratna lembut. Lintang menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak tahu, Bu. Aku merasa ada sesuatu yang masih melekat padaku, sesuatu yang tidak bisa hilang." Ratna merasakan dingin yang menusuk di tulang punggungnya. Ia tahu, meski ritual pengorbanan sudah selesai, bayangan hitam itu masih mengintai dan belum sepenuhnya pergi. Mbok Sri datang kembali dengan membawa ramuan khusus dan mantra pelindung tambahan. Ia memperingatkan bahwa ikatan dengan pocong hitam tidak akan mudah diputus. Pengorbanan memang sudah terjadi, tapi kegelapan itu tidak akan hilang begitu saja. "Ratna, kau harus terus kuat untuk anakmu." Hari-hari berlalu, dan beratnya penderitaan mulai menekan keluarga Ratna. Lintang semakin jauh, Pak Jaya semakin tertutup, dan Ratna semakin terperangkap dalam pergulatan batin yang tak berujung. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tetap menguatkan Ratna, cintanya yang tak terbatas untuk anak dan keluarganya. Ia bertekad, meski harus menghadapi kegelapan paling kelam sekalipun, ia akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk menyelamatkan mereka. Tetapi, perjuangan itu belum selesai. Di balik bayangan gelap yang terus mengintai, ada rahasia yang belum terungkap, rahasia yang akan menguji batas kesetiaan, keberanian, dan cinta mereka malam itu. Ratna duduk di ruang tengah dengan dada yang berdebar-debar. Ia menatap anaknya, Lintang, yang tengah terbaring lemah di kamar. Di matanya tercermin campuran antara keputusasaan dan harapan. Mbok Sri sudah datang sejak sore, membawa sejumlah jimat, mantra, dan petunjuk terakhir untuk mengakhiri kutukan yang melekat di keluarga mereka. "Ratna," kata Mbok Sri dengan suara lembut tapi tegas, "kegelapan ini hanya bisa diusir jika ada pengorbanan yang tulus dari hati yang paling murni. Kunci utamanya adalah keberanian dan cinta sejati." Ratna mengangguk, merasakan beratnya tanggung jawab yang diembannya. Ia sadar bahwa selama ini, cinta yang ia miliki telah diuji dengan cara yang paling kejam. Pak Jaya, yang selama ini diam dan menjauh, kini berdiri di samping Ratna, wajahnya penuh penyesalan. "Ratna, aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku ingin membantu kalian keluar dari neraka ini," katanya. Ratna tersenyum kecil. "Kita harus bersama-sama, Pak Jaya, untuk Lintang dan untuk masa depan kita." Malam itu, mereka mempersiapkan ritual pembersihan terakhir yang akan menjadi penentu nasib keluarga mereka. Mbok Sri memimpin doa dan mantra dengan penuh keyakinan, membakar dupa dan menaburkan bunga serta garam di seluruh ruangan. Lintang, meski lemah, berdiri tegak di tengah lingkaran suci, menggenggam tangan ibu dan ayahnya erat-erat. Tiba-tiba, bayangan hitam pocong yang selama ini menghantui mereka muncul dengan wujud yang paling mengerikan. Sosoknya membesar dan melayang, matanya menyala merah, menyala, mengeluarkan tawa seram yang menggema di seluruh rumah. "Apakah kalian pikir bisa membebaskan diri begitu saja?" Suara itu menggema. "Janji sudah terikat, pengorbanan sudah terjadi. Aku yang berkuasa sekarang." Ratna menatap makhluk itu dengan tatapan penuh keberanian. "Kau salah, ini bukan akhir. Aku rela kehilangan segalanya, asal anakku bebas dari cengkeramanmu." Pak Jaya menambahkan, "Kami tidak akan tunduk pada kegelapan. Keluarga kami adalah satu, dan cinta kami lebih kuat dari apapun." Mbok Sri mengangkat tangan, melantunkan mantra dengan suara yang menggema penuh kekuatan. Ruangan dipenuhi cahaya putih yang menerangi kegelapan. Pocong hitam berusaha melawan, tapi cahaya itu seperti pisau yang mengiris bayangannya, membuatnya mengecil dan perlahan menghilang. Di tengah cahaya yang makin terang,
Lintang jatuh pingsan. Ratna dan Pak Jaya memegangnya dengan penuh harap. Ketika Lintang membuka matanya, wajahnya tampak berbeda, lebih cerah dan damai. Ada senyum kecil yang muncul di bibirnya, tanda bahwa bayangan hitam itu akhirnya pergi. Hari-hari berikutnya, suasana rumah berubah menjadi tenang. Lintang mulai kembali seperti dulu. Meski luka batin masih menyisakan bekas yang dalam, Ratna, Pak Jaya, dan Lintang belajar untuk saling mendukung, memperbaiki hubungan yang pernah retak, dan membangun kembali kehidupan yang sempat hancur mereka. Tahu, kegelapan pernah merenggut kesucian dan ketenangan, tapi cinta dan keberanian mampu mengembalikan cahaya yang hilang di balik luka dan pengorbanan. Mereka menemukan arti sejati sebuah keluarga, ikatan yang tidak akan pernah pudar, sekalipun diuji oleh kegelapan terkelam sekalipun.